له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم رب بالمصطفى سيدنا ما مضى أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى قاصدنا ما مضى مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبد وثن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى سيدنا ما مضى لله من منكذ الإنسان من سقر خير البليات من أغرب ومن أجم يا رب بالمصطفى بلغنا قاصدنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali di pagi menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka rutinitas majelis salim ba'da subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita, dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Harapan kita tentunya mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, minggu yang lalu kita telah menyimak membaca dalam tafsir Jalalain kembali Mukhtarul Hadis, melanjutkan hadis terakhir di dalam Ad-Darsu Tasi'u Wasituna fin Nahyi Anitabagudi wa Tahasudi wa Iqadil Mu'minin. Hadis terakhir yaitu pelajaran yang ke-69, larangan tentang saling membenci
saling dengki dan melukai orang yang beriman. Tentunya beberapa firman Allah maupun hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita baca dan simak bersama. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis terakhir wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tabaghadu wa la tahasadu wala tahassadu, yaitu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadallah ikhwana wala yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin, yang artinya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu, jangan kalian saling membenci, wala tahasadu, dan jangan sekalian saling mendengki, hasud atau iri hati, wala tadabaru, dan jangan kalian saling melengos, asal tadabar saling membelakangi, kalau bahasa kerennya cuek aja, wala tanaqatu, dan jangan saling memutuskan hubungan, wa kunu ibadallah ikhwana, sabda Rasulullah, jadilah kalian hamba Allah bersaudara, wala yahillu lil muslimin, haram bagi orang Islam ayahjura, bermarahan, akhahu, dengan saudaranya, fauqa salasin, selama lebih dari 3 hari. Nah ini haram. Jadi wala yahillu, tidak halal, artinya haram. Berdasarkan hadis ini tentunya kesimpulan buat kita, Rasulullah 14 abad yang lalu, supaya jangan sampai umatnya saling membenci. Kenapa? Karena kebencian adalah merupakan hal yang sangat penyakit hati, yang sulit mencari obatnya kecuali diri kita sendiri. Yang kedua lagi, apalah artinya sebuah saling membenci di antara kita? Biasanya faktor orang benci karena sentimen. Karena sentimen orang lain sukses, dia enggak. Akhirnya timbul kebencian, padahal enggak ada masalah menurut orang yang dibenci. Belum tentu yang dibenci itu lebih jelek daripada yang membenci. Malah justru yang membenci yang lebih. Ini tolong. Jadi kembali Rasulullah mengatakan haram bagi umat Rasulullah saling membenci. Wala tahasadu, dan jangan kalian saling mendengki, alias hasud, alias iri hati. Ini pun penyakit hati yang dimiliki oleh manusia. Kalau seandainya kita masih juga memelihara ini iri, sampai kapan hal itu bisa terobati? Sementara manakala orang yang melakukan hasud tersebut dengki terhadap orang lain yang enggak karuan, yang enggak jelas bahasa sekarang, apa yang diirikan. Walaupun Rasulullah di hadis lain mengatakan kullu dinikmatin hasud. Biasanya orang kalau dapat nikmat itu banyak orang yang dengki, banyak orang yang iri. Apa saja yang dimiliki, apakah jabatan, atau karena ilmunya, atau karena kekayaan, atau punya istri cantik, atau suami ganteng, di situ akan timbul iri. Nah, makanya termasuk bapak-bapak, kira-kira ibu-ibu semua yang hadir, ada nggak punya penyakit dengki? Pak, ada nggak penyakit dengki? Kalau ada jangan dipelihara nih, buru-buru obatin, ya. Kenapa? Ya karena saya teringat dulu Profesor Zakiyah Derajat, seorang piosater ya, yang ulung katakanlah. Ada seorang ibu-ibu datang dalam keadaan dia punya tubuh kurus kering. Padahal profesor istilahnya Zakiyah Derajat tahu ini dia orang yang sudah sukses anaknya, termasuk dia sendiri orang kaya. Tapi sangat ironis kok orang kaya, ada nggak yang kurus kering kira-kira? Biasanya kalau orang kaya luar gemuk, wajahnya bersinar-sinar karena dengan kekayaannya. Lalu begitu dia sampai kepada Profesor Zakiyah Derajat dengan salam, loh kata profesor,
bukankah ibu bernama ini? Iya betul Prof. Lalu kok badannya kenapa begitu kurusnya? Ini yang saya nggak paham. Padahal makan sehat 5 sempurna, tiap hari saya lakukan. Plus senam, olahraga, segala macam. Tapi saya bingung, kenapa? Kok bukan makin gemuk, malah makin kurus. Lalu kata profesor, ini ibu sulit untuk saya katakan. Kenapa? Karena ibu nggak boleh lihat orang lain seneng. Oh iya benar itu tuh. Kalau tetangga beli mobil baru aja, langsung kebakaran jenggot. Langsung dia sendiri yang pusing gitu ya. Yang kebeli mobil tenang-tenang aja, dia malah pusing mikirin dari mana dia beli mobil. Astagfirullah. Ada di sini gitu? Ada nggak kira? Ya Allah. Kalau ada, buru-buru dia obatin. Dan sampai hari ini berlarut-larut, apalagi sampai ke bawah mati. Nah ini jadi nggak boleh lihat orang seneng. Maunya orang lain adalah susah. Maunya orang lain derajatnya di bawah dia. Itu yang namanya dengki. Itu yang namanya hasud. Nah makanya kalau seandainya seharusnya kalau kita punya teman, punya tetangga, saudara kaya, kenapa kita harus iri? Justru kita alhamdulillah dia kebeli mobil baru, siapa tahu kita nanti dibawa jalan-jalan kan naik mobil juga. Kalaupun dia beli ke TV yang layarnya berapa in tuh. Umpamanya, mungkin suatu saat kita bisa ikut nonton di rumahnya. Kenapa kita harus iri? Itu kan, dia orang kaya suatu saat mungkin dia bagi-bagi sarung menjelang Lebaran, beliin kokoh kan gitu. Nah ini kembali, ini sebelum istilahnya orang yang berhasil tadi melakukan istilahnya kesosialan, tapi perasaan dia udah panas terlebih dahulu. Nah ini kembali kepada kita, maaf kalau yang kurus jangan tersinggung nanti. Wah jangan-jangan gue dianggap orang iri. Enggak, ini enggak semuanya orang kurus punya penyakit apa? Iri, ya, enggak semuanya. Bahkan yang gemuk juga ada yang punya penyakit iri, badannya sehat luar biasa, gagah kelihatannya, penyakit hati irinya masih. Itu tolong, ini yang namanya dengki, hasud alias iri hati. Kemudian wala tadabbaru, jangan kalian saling melengos. Kalau istilah Luqmanul Hakim dalam Al-Quran, ya bunaya wala tusair khaddaka linnasi wa amna wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbul mustakbirin. Ini kalau Allah dalam surat Luqman, wahai anakku, jangan kamu palingkan wajahmu terhadap orang lain. Artinya melengos. Ya, ketemu bukan assalamualaikum, bukan negur sapa, malah melengos, apalagi sambil bilang najis deh. Tahu tujuan najis apa? Saking apanya? Saking bencinya gitu kan, melengos sambil mengatakan najis deh, astagfirullahaladzim. Kayak dirinya bener aja, gitu kan? Itu Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, wala bunayya wala tusair khaddaka linnasi wa amna. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di permukaan bumi penuh dengan kecongkakan, penuh dengan kesombongan, karena Allah tidak suka kepada orang yang sombong alias membesarkan diri. Itu Luqmanul Hakim pesan kepada anaknya, jangan melengos, jangan memalingkan wajah terhadap orang lain. Ini pun kembali, ini penyakit hati juga. Ya, seyogianya kita sebagai umat Rasulullah, assalamualaikum, masya Allah, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Udah punya anak berapa ente? Biasanya kan pertama kali ditanya apa? Anak ya, bukannya istri tapi anak kan. Nah ini biasa. Itu obrolan-obrolan yang membuat hati menjadi girang bahagia dengan sebab udah lama nggak ketemu. Nah tapi kalau kita melengos tatkala bertemu, kira-kira gimana? Pasti orang kan koreksi diri, salah apa sih gue sama dia? Padahal saya nggak pernah melakukan sesuatu menzalimi dirinya, melukai hatinya, kan gitu. Nah ini kembali, itu jangan wala tadabbaru, jangan kamu saling membelakangi alias melengos. Wala taqata'u, jangan kalian memutuskan hubungan.
Jangan kalian memutuskan silaturahmi. Jangan kalian gak peduli terhadap saudara-saudara kalian. Nah, kenapa? Tapi jadilah wa kunu ibadallah ikhwanan. Jadilah kalian hamba bersaudara. Yang namanya saudara persis bagaikan satu tubuh. Manakala gigi sakit, sekujur badan ikut sakit. Manakala mata sakit, semua badan ikut demam. Apalagi penyakit gigi. Jangankan makan, dengar tetangga suara keras aja apa? Dengar suara TV aja besar kayak apa? Marahnya kenapa? Tetangga nggak tahu kalau dia lagi sakit apa? Sakit gigi. Nah, ini kembali pada kita semua. Jadi kalau seandainya yang namanya saudara persis bagaikan satu tubuh, manakala yang satu luka, maka seluruh anggota badan ikut luka. Padahal yang sakit cuman, lihat seperti tiang masjid. Kayak apa kokohnya, kayak apa kuatnya menahan bobot lantai 2, begitu beratnya, tapi tiang di dalamnya toh enggak sendiri. Di sana ada besi, di sana ada semen, ada bata, ada pasir, ada air, tapi satu dengan yang lain enggak pernah menonjolkan diri, akulah yang paling kuat. Nah, umpamanya nih, pernah enggak lihat tiang kemudian besinya nongol? Tahu nongol? Kalau bahasa Arabnya, nih sebab gue ini tiang jadi kuat. Coba kalau nggak ada besi kira-kira gimana? Nah, di Turki aja besinya berapa mili masih roboh karena terjadi gempa, makan telan 42.000 manusia mati mendadak karena ketiban puing-puing pembangunan. Ini contoh ya. Ini tiang begitu kuatnya. Kenapa? Karena yang satu dengan yang lain saling tunjang menunjang, saling topang menopang, saling bantu membantu. Nih, begitu juga kalau kita benar-benar merasa diri seorang hamba Allah dan umat Rasulullah. Rasulullah bilang, "Jabda wa kunu ibadallah ikhwana." Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara, bukan sebaliknya, malah terjadi permusuhan, terjadi gontok-gontokan, terjadi hasud, saling membenci dan lain seterusnya. Loh, kenapa Rasulullah menganjurkan wa kunu ibadallah ikhwana wala yahillu lil muslimin? La, asal kata tidak halal alias haram bagi seorang muslim ayah jura akhahu fauqa salasin, dia bermarahan lebih dari 3 hari, ini haram. Kita punya tetangga ribut gara-gara anak atau gara-gara apa saja istilahnya. Nah, kita ribut, kemudian kita nggak pernah tegur sapa, lebih dari 3 hari, ini haram. Artinya dosa besar. Ya, jangan sekali-kali melukai tetangga. Jangan sekali-kali apalagi melukai orang tua. Jangan sekali-kali melukai seorang guru. Kenapa? Luka terhadap orang masih ada harapan untuk dimaafkan. Tapi kalau sama guru tidak ada maaf. Nih contoh ya. Makanya dunia terbalik sekarang kayak apa? Seorang murid bahkan mau mahasiswa membunuh dosennya di kamar mandi. Ada nggak? Ada. Ya karena saya baca medsos gitu. Karena saya baca informasi gitu kan. Belum lagi seorang pelajar mengancam gurunya, bahkan membunuh gurunya dan sebagainya. Itu kalau dosa terhadap orang tua harapan masih bisa dimaafkan, tapi sama guru kira-kira gimana? Nih tolong, ayah jura akhahu fawqa salas, bermarahan saudara dengan saudaranya lebih daripada 3 hari, ini termasuk wala yahillu, tidak halal alias haram hukumnya buat umat Rasulullah yang saling sebagaimana keterangan di atas tadi. Makanya kembali ini pelajaran ke-69 sebagai hadis terakhir, larangan untuk saling membenci, saling dengki atau melukai hati orang beriman. Kalau kita lakukan, maaf, tunggu aja di akhirat nanti. Apa yang akan Allah sidang, apa yang Allah minta pertanggungan jawab. Sebab 14 abad yang lalu ini Nabi udah katakan,
Nabi udah sampaikan kepada umatnya, kemudian masuk dalam kategori kitab ini. Ketika kita membaca, yuk kita sadarkan diri, jangan sampai melakukan hal yang sebagaimana dijelaskan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai sudah pelajaran yang ke-69. Masuk ad-darsus sab'una fi fadli du'afatil muslimin wa faqaraihim. Ini pelajaran yang ke-70 di dalam keutamaan orang yang lemah di antara orang muslim dan orang-orang yang fakir. Kita terkadang sering melukai hati orang-orang yang lemah, orang fakir, menganggap hina terhadap mereka. Jangan sekali-kali mencomohkan, jangan sekali-kali membuat hati mereka di kalangan orang-orang miskin, orang fukara tadi, fakir, menjadi sakit hati gara-gara dihina. Itu kan, kalaupun dalam kondisi apapun terhadap mereka, susahnya kayak apapun, kita jadi orang kaya, jangan menghina. Jangan kita ledek, jangan kita lecehkan mereka. Kenapa? Doa yang mustajabah diantaranya apabila seorang dizolimi, disakiti hatinya, dia berdoa kepada Allah, tidak ada hijab yang bisa menutupi antara dia dengan Allah. Artinya doanya kan masih sering terjadi gap, jurang pemisah orang kaya dan orang miskin. Orang kaya nggak pernah mau gaul dengan orang miskin. Kenapa? Takut ketularan miskin. Itu kan. Orang kaya nggak pernah mau nanya orang-orang yang fakir. Kenapa? Takut ketularan. Ada di sini. Tolong jangan seperti itu. Jangan. Justru kita harus melakukan pendekatan terhadap mereka, kita hormati mereka, kita muliakan mereka. Secara hukum duniawiyah, apa sih artinya kekayaan? Apalagi sampai melukai saudaranya yang susah tadi, yang dihina dan lain seterusnya. Belum tentu orang kaya mulia di hadapan Allah, sementara orang miskin bisa jadi mulia di hadapan Allah. Apa caranya dan kenapa, bagaimana? Kalau mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah orang yang bertakwa. Orang kaya belum tentu menjadi orang bertakwa. Malah kalau kita perhatikan orang kaya, kayak apa sih kesibukan dengan dunia? Apalagi kalau dibuka cabang, buka ranting perusahaan, kira-kira sholatnya gimana? Zikirnya kayak apa? Baca Qur'annya kayak apa? Sibuk dengan urusan dunia, sementara orang miskin hanya bisa zikir dan memunajat serta duduk di majlis ilmu atau dia ibadah terus menerus. Contoh, saya waktu silaturahmi ke Kemu Pasir, ada orang Serang. Dia bilang gini sama Kemu Pasir, "Yai, pripun saudara kula boten ingin ing Jakarta." Kalau bahasa kita, Pak Kiai, ini saya punya saudara nggak pernah mau diajak ke Jakarta, sementara temannya udah punya rumah, udah punya mobil, punya motor, sementara dia kerjanya cuma wirid melulu. Ini kata si saudaranya ini, dia pengen saudaranya sama-sama usaha di Jakarta supaya beli buat rumah, beli mobil gitu kan. Tujuan dia kan gitu. Tapi apa yang kata Kemu Pasir? Pripun sampean? Gimana ceritanya? Justru orang ini yang paling mulia di kampung Anda. Jangan merasa Anda dia istilahnya hidup susah tapi ibadahnya rajin. Ini kalau nggak ada modelnya, kampung Anda udah hancur oleh Allah, dikirim musibah. Sebab ada paku kampung yang ahlul ibadah, maka Allah tahan musibah tidak terjadi. Nih orang yang nggak paham kan seperti tadi, menghina gitu kan. Itu sampai ke Mufasir, dia bilang justru ini yang paling luar biasa manusia kayak begini. Ini yang harus dihormati, ini yang dimuliakan. Anda boleh usaha, tapi ingat orang seperti ini bukan saja dia perlu bantuan, tapi yang jelas justru dia dipaku kampung dengan sebab dia. Ya ini kembali kepada kita semua. Jadi kalau orang yang seperti itu ahlul ibadah, jangan dihina, jangan dilecehkan. Justru kalau misalnya semua di Jakarta, ketika orang tuanya meninggal, siapa yang mau baca tahlil?
Ada nggak kira-kira? Ya paling saling tendang menendang. Ente aja deh, ente aja. Padahal semuanya nggak ada yang bisa. Tapi ada satu orang kamu anak muda yang begitu rajin ibadah, selalu memohon pada Allah. Justru dengan sebab inilah kampung menjadi ahlul zikir, ahlul ibadah. Jangan dihina. Kenapa? Sampai ke pasir mukul apa? Mukul patut duka. Justru orang kayak begini yang harus dihormati. Kena batunya nih orang tanya. Maksud dia supaya dia apa? Ya minta doa kepada kiai supaya saudaranya mau usaha ke Jakarta. Enggak mau sama sekali. Ini contoh. Jadi kita pun nih, kalau daerah kita ada orang seperti itu, jangan dihina. Ya, jangan mengatakan gimana kamu mau senang, mau kaya, kerja kamu cuma tasbih doang, zikir doang di masjid doang. Dia nggak tahu ini yang membuat kampung kita menjadi makmur. Ini yang membuat kampung kita jadi berkah dengan sebab doa dia yang selalu berkomunikasi dengan Allah, memunajat kepada Allah. Ini judulnya seperti itu. Apa kata Allah? Qala Allah Ta'ala wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridu wajhahu wa la taqdu ainaka anhum yuridu zinatal hayatid dunya. Ini dia dalilnya. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, wasbir, tahan dirimu. Nafasbir nafsaka, tahan dirimu, ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Tahan dirimu beserta orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan kamu di waktu pagi maupun di waktu sore. Nah, jadi kalau kita sholat berjamaah jangan lantas jalan. Ya, walaupun penafsiran dalam makna sholat kan bisa bilugohkan artinya doa. Yang namanya sholat menurut bahasa kan artinya apa? Doa. Jadi kalau saya habis sholat nggak perlu doa, tapi lantas jalan, karena dianggap udah berdoa. Padahal itu makna doa di situ bukan istilahnya doa yang biasa kita lakukan, tapi bimakna as-sholah, artinya doa. Ini pemahaman kembali tadi. Ya, makanya Allah perintahkan tahan dirimu beserta orang-orang yang selalu memohon kepada Tuhan mereka waktu pagi maupun waktu sore. Nah, di sini bagaimana si Rasulullah ngasih contoh pada para sahabat, dilanjutkan dengan sahabat tapak tilas dan seterusnya sampai ulama-ulama di daerah-daerah, di kampung-kampung kalau habis salat tidak pernah lantas jalan, minimal wirid, zikir, gitu kan? Nah, sampai istighfar 3 kali, la ilaha illallah berapa kali? La syarika lahu mulku wa ala kulli syai'in qadir berapa kali? 10, yaitu subuh, asar, maghrib. Ya, karena saya waktu ngaji dengan Bagus Mansur di rumah beliau tuh di daerah di daerah Kebayuran sana tuh. Itu kalau habis salat asar kita habis daur sampai asar, bahkan sampai jam 5 ngaji. Itu tetap wiridnya la ilallah beliau 10 kali. Nah, ternyata ini hikmahnya di dalam kitab istilahnya Targhib wa Tarhib, itu membaca la ilaha illallah wa la syarikalah itu 10 kali itu sama dengan membebaskan 4 orang budak. Cuman baca itu doang. Ya, makanya keterangan di situ ditahqiq oleh Al-Munziri bahwasanya membaca la ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali pagi maupun sore sama dengan membebaskan budak. Itu kan? Nah, kapan mencari kesempatan seperti ini? Ya. Nah, bahkan saya waktu nginap semalam itu di Jeddah, lalu ada sebuah masjid tua di tengah-tengah komplek. Itu di situ di dinding ditulis ya tentang zikir setelah sholat. Astagfirullah, la ilaha illallah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma anta salam, terus sampai baca kulhu terus dan seterusnya sampai doa sampai selesai. Nah, ini wirid yang biasa dilakukan oleh ulama-ulama dulu. Bahkan waktu saya ke Yaman
Itu di Masjid Jama, di Umar Al-Hafiz, beliau adalah nggak pernah orang hengkang jalan kalau sebelum ditutup dengan doa, karena mengamalkan ayat ini nih. Sampai terkadang 200-300 jamaah itu setelah beliau baca doa nggak ada satupun yang berani pulang sebelum bersalaman. Semua 200 orang salaman, kira-kira pegel nggak? Kita yang biasa Jakarta boro-boro sampai ratusan, 10 orang aja salaman mas. Ini panjang terus, kalau belum habis tuh sampai santrinya, jamaahnya beliau Habib Umar Al-Hafiz itu menyiapkan kayak model podium lah, supaya beliau berdiri sambil nyandar, tangannya sambil ditaruh di ya, mereka cium tangan semua, pejabat dan sebagainya. Kalau belum habis nggak ada satupun yang berani. Coba Jakarta model gitu, kira-kira dunia damai nggak? Damai nggak kira? Tenang nggak? Itu kan, masya Allah. Ini kembali buat kita semua pelajaran, istilahnya kalau ingin hidup daerah kampung itu berkah, terhindar dari malapetaka, jangan dianggap enteng, sebab Rasulullah mengatakan idza talqal musimaini bisa paihima ghufiralahu qabla ayatafarraqa. Apabila orang Islam bertemu berjabatan tangan, itu sebelum mereka berpisah diampuni dosanya. Padahal cuma salaman doang. Apa beratnya sih salaman? Itu kan, cuman salaman, selama dia belum berpisah. Kalau tadi yang salaman ada 200 orang, kira-kira berapa menit? Ada setengah jam. Sambil berselawat, dan Allahumma sholli sambil berselawat. Nah, kalau ada 200-300 orang berarti selawat berapa? 300. Satu selawat 10 kebaikan, kali 300 berapa? 3000. Itu satu waktu sholat, belum lagi 5 waktu sholat. Subhanallah. Pantas kata guru si kumpul, yaitu Syekh Abdul Ghani Al-Banjari, beliau katakan kalau ingin hidup melihat malaikat tuh pergi ke Yaman. Artinya karena di Yaman itu nggak pernah orang yang berbuat dosa, kerjanya cuma ngaji, cuman ibadah, zikir. Jam 3 mereka sudah ramai di masjid baca. Kalau di kita kalau 3 alhamdulillah, kalau belum dengar suara azan belum ada di sini. Masya Allah. Makanya nggak aneh kalau keluaran Yaman sana kuat-kuat, nggak tidur malam pun biasa. Kalau kita nggak tidur malam, nggak aneh kan? Coba yang ikut jarah kemarin ke Wali Songo kayak apa sih? Ya, dengan sedemikian rupa menurut cerita pengalaman yang sudah ikut, yaitu tadi di malam hari naik Gunung Jarah ke makam para wali. Ini kapan tidur? Karena mereka udah biasa seperti itu. Kalau kita mana tahan gitu kan? Masya Allah, boro-boro naik gunung tuh Jarah ke para wali kan gitu. Nah, ini contoh. Jadi yang saya ikuti desainnya seperti itulah. Ya, makanya kita sendiri kewalahan. Ya Allah, habis subuh deh gitu selaman panjang ngaji lagi. Sampai jam 7 terkadang, lanjut lagi nanti ngaji lagi dengan halaqah beberapa para habaib yang ngajar, masing-masing tingkatan anak santri, ada kelasnya, kelas nahwu, ada kelasnya tafsir, ada kelasnya hadis, ada kelasnya ini, masing-masing mereka dalam satu halaqah. Tapi kalau bagian Umar Al-Hafiz yang ngajar semua duduk, nggak ada satupun yang berani bergerak. Subhanallah. Ini kembali, makanya kata guru si kumpul, kalau ingin hidup kehidupan malaikat tuh pergi ke Yaman. Kenapa? Nggak pernah mereka berbuat. Kalau kita senang berbuat dosa. Kalau kita senang melukai orang lain, di sana nggak ada. Subhanallah. Makanya saya ngobrol dengan orang Malaysia, orang Singapura. Dia cerita, saya dulu nggak pernah belajar bahasa Arab, bahkan nggak ngerti sama sekali. Begitu saya sampai ke sana ke Yaman, belajar, kemudian saya bisa berbahasa Arab. Semua keluarga saya boyong semua ke Yaman, anak saya, istri saya, semua saya bawa untuk ini. Saya ketemu dengan orang Malaysia dan Singapura, ngobrol. Ya, ini kembali buat kita semua.
Jadi kembali kalau seandainya kita ingin hidup istilahnya damai, tentram, hidup berkah, jangan ditinggal habis sholat, tahan diri, baca doa bersama. Sebab kalau kita lihat doa imam kira-kira kayak apa? Memang doa imam ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Kadang-kala orang yang nggak hobi dengan yang panjang bisa jadi lantas jalan. Kenapa? Capek, pegel gitu kan. Padahal kalau di sana, ya Allah, luar biasa ya. Nah ini kembali buat kita semua. Jadi kalau seandainya wasbir nafsa kama alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, untuk apa mereka yuridu wajhahu, untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa tahan diri bersama-sama imam untuk baca doa. Itu yuriduna wajhahu, untuk mencapai ridho Allah, keikhlasan yang dia bacakan terhadap Allah untuk para jamaah. Asal jangan keliru aja imam bacanya. Karena ada saya di komplek DKI itu ada ustad, kalau sholat kayak tahlilan bacanya apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada anak libur di pesantren pulang. Ini dengar si ustad bacanya begitu terus. Dikirim surat, bas diterangkan. Pagi-pagi datang ke rumah. Saya waktu masih tinggal di Poncol. Ustaz, saya dikirim surat nih sama siapa? Anak bapak anu, dia kebetulan masih pesantren. Kemudian saya baca doakan suka Rabbighfirli, dikritik sama beliau, diterangkan nahunya belas. Dalam hati ini kesempatan buat ngasih nasihat sama dia gitu kan. Memang benar, saya juga suka dengar sih, itu sebetulnya nggak boleh, itu namanya egois. Masa bersama makmum bacanya Rabbighfirli, kalau Rabbighfirli kan untuk sendiri, sedangkan untuk berjamaah Allahumma ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara, kan gitu bacaannya. Jangan untuk kita imam baca Rabbighfirli wali, itu ngurusin dirinya sendiri, makmumnya nggak diajak doa gitu kan. Ini salah satu contoh. Diterangkan sama dia nahunya begini segala macam. Ini benar saya bilang. Nah, bapak harus minta maaf kepada dia, jangan gengsi, jangan mentang-mentang dipakai di komplek umpamanya sering baca doa apa saja acara bapak ternyata ini, jangan gengsi, minta maaf sama beliau ya, walaupun dia masih muda. Saya tanya dia pesantren mana? Pesantren Buntet. Oh iya, udah buru-buru minta maaf sama beliau walaupun dia masih mesantren. Tapi kenapa? Karena saya tahu Buntet. Ya, nah ini kembali tadi. Ya, ini kembali pada kita semua bahwasanya istilahnya dalam berdoa jangan ngurusin pribadi, tapi utamakan untuk jamaah makmum. Minimal tadi Rabbana ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Gitu kan? Bukan sogiro. Nah ini kembalilah kalau pakai nahu panjang lebar dibahas. Nah ini kembali. Kemudian wala ta'du ainaka anhum yuridu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu ta'du. Jangan kamu lewatkan kesempatan dalam pandanganmu dari mereka, artinya orang-orang yang berdoa. Turiduna hayati dunya, karena sebab kamu ingin mengejar kehidupan dunia. Masya Allah. Saya punya paman tuh bagus, Abdullah. Dia kerjanya tukang loa, keliling. Itu kalau belum sholat duha, sebelum wirid dengan panjang lebar beliau nggak usah. Artinya nggak keliling cari barang dulu, tapi apa? Ibadah dulu. Dia memunajat pada Allah walaupun hidupnya istilah kasarnya nggak pernah kaya, tapi bukan kaya dunia, kayanya apa? Akhirat gitu kan? Karena targetnya di kalangan orang-orang sufi bukannya dunia. Justru dengan sebab keberhasilan dunia bisa mengabaikan urusan ibadah. Dulu sahabat Rasulullah kayak apa sih? Sa'labah, hidup susah, cuman punya sarung satu-satunya. Kalau habis sholat lantas jalan. Nabi kaget, ya Salabah, kenapa sih kamu nggak mau berdoa bersama?
Ya Rasulullah, doakan saya supaya jadi orang kaya. Saya punya sarung cuma satu-satunya, harus gantian dengan istri saya. Makanya saya ke masjid, ada masjid buru-buru lantas jalan karena istri saya belum sholat. Doakan saya supaya jadi orang kaya. Kata Rasulullah, mendingan kami hidup susah daripada kaya, sebab hidup susah masih sholat berjamaah. Enggak ya Rasulullah, saya pengen jadi orang berhasil. Ya udah, sama Rasulullah doakan. Ternyata jadi orang kaya. Dari hari ke hari Rasulullah memperhatikan, ternyata salat jamaah semakin ketika dikir ya salabah, mana tumben kok biasanya sebelum waktu udah duduk, udah di masjid, kok ini terkadang nggak lihat salat berjamaah. Iya ya Rasulullah, kadangkala kagak salat asar saya masih di lembah, masih ngangon kambing, masih istilahnya buka warung segala macam. Maghrib terkadang lagi sibuk nutup, gitu kan? Oh itu, jadi itu tadi. Minta doakan kaya, setelah kaya ternyata terabaikan urusan. Nah, tinggal pilih bapak-bapak menjadi orang kaya atau orang miskin. Hah? Orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Benar nih orang kaya nih. Ntar kita doa bersama jadi orang kaya. Tapi saya nggak mau kena beban. Akhirat gara-gara doa dikabulin jadi orang kaya. Masjid Saban sepi. Ngaji kagak. Karena sholat subuhnya kesiangan. Ya Allah Rabbi. Nah ini kembali tadi, itu salah bah begitu gaji. Ya Rasulullah, sekarang saya sibuk dengan kekayaan segala macam. Dulu kan saya bilang mendingan jadi orang miskin, masih sempat salat berjamaah. Nah kalau udah begini kira-kira mau diapain lagi? Iya kan? Nah, Bapak pun jangan minta kekayaan melulu, istilahnya. Nggak tahu kalau dengan kekayaan bisa mengakibatkan fatal, lupa dengan urusan akhirat. Sampai Allah mengatakan dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hei orang beriman, jangan kalian dinabobokan dengan harta dan anak keturunan sampai kalian lupa kepada Allah. Itu kan? Kenapa? Kalau Anda lakukan seperti itu, maka ini termasuk orang rugi dunia dan akhirat. Tuh gara-gara harta, gara-gara anak, apalagi zaman now anak sekarang kayak apa? Nangis nggak bisa diam kecuali dikasih HP. Dikasih makanan nggak bakalan dimakan, tapi dikasih apa? Begitu nggak? Ini zaman now, zaman milenium kan gitu. Nggak perlu capek-capek anak nangis, tahu saya tawarin ini diajak ke sana, nggak bisa diam kecuali dikasih HP, baru dia diam. Berjam-jam pun nggak makan pun, bocah cilik tuh kuat, gara-gara megangin. Nah, bapaknya sama nggak kira? Bapaknya sama nggak? 11-12. Masya Allah. Inilah hadirin, karena waktu dengan tidak terasa yang ditutup. Iya. Iya, ini saya dari sini mau langsung ke Cimande nih, terus ke Bogor ponakan pernikahan, karena abangnya ini mantu saya Aang kemarin jatuh dari masjid, patah kakinya, kemudian palanya juga dijahit. Nah, saya mau menjenguk dari sini langsung ke sana, langsung ke ponakan hajat di daerah Bogor. Jadi sekalian, karena Cimande kan Bogor juga ya. Mudah-mudahan dengan barokah Fatihah, dengan syafaatul Fatihah, dengan nurul Fatihah, mudah-mudahan Allah segera penyakitnya diangkat, dapat sembuh kembali dan berkumpul bersama keluarganya. Bi barokati ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin niyatil qabul wa tamami kulli sul wa naili khairi ma'mul mubarra'a minal lagwi wal fudul wa ila hadrati sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kirami al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.